Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, thumma ila arwah masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa li abaina wa ummahatina, khususan muallifu hadzal kitab al-imam al-alimul allamah al-habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم مغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة الحبيب أحمد بن زين الحبشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: باب الصوم. وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام فهو إمساك معروف على وجه مخصوص، منه النية لكل يوم wa tabyituha minal lail wal imsaku anil mufattirat minat ta'am wasyarabi wal jima'i wal istimna'i bimubasharatin wal istiqaati bil ikhtiyar. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita dikumpulkan kembali, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di rumah daripada rumahnya Allah. Mudah-mudahan ini tanda bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan terakhir kemarin kita sudah selesai alhamdulillah di dalam bab yang membahas, yang mengkaji tentang fikih ibadah salat, hukum salat, salat wajib, salat sunnah, syarat-syarat sahnya salat, yang membatalkan salat, semua alhamdulillah sudah kita selesaikan. Kebetulan alhamdulillah juga setelah bab salat di kitab ini adalah bab shaum, bab puasa. Karena mungkin pertemuan kita kajian bulanan ini malam ini sama bulan depan. Bulan depan itu penutupan sementara karena habis itu puasa. Nah, jadi sama malam ini 2 kali lagi. Alhamdulillah. Dan ternyata setelah bab salat tanpa perlu kita melangkah, betul bab puasa, bab as-shaum. Bab shaum ini kalau ada yang ingat masih tahun kemarin juga kita bahas. Tahun kemarin juga sebelum puasa kita bahas bab shaum. Bab puasa kita bahas. Tapi tidak masalah, kita ulang lagi biar ilmu ini lengket ke kita. Ayo. Ulang setahun sekali, apa ya Pak? Kalau ulama dulu itu mereka ngulang
setelah mereka belajar itu 100 kali. Sebelum belajar 100 kali. Makanya ngelotok ilmu itu di otak mereka. Dan ketika mereka mengulangi 100 kali itu, seakan-akan mereka baru mendengar faedah itu pertama kali. Itulah luar biasanya. Jadi tidak apa-apa kita ulangi setahun sekali. Nah, InsyaAllah tahun depan misalkan para puasa, kita bahas lagi bab puasa. Nah, Alhamdulillah, jadi kita ada di dalam bab yang menerangkan tentang puasa. Beliau berkata, pengarang kitab ini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa amma as-shaum wa huwa tsalitsu min arkanil Islam. Puasa ini adalah rukun ketiga daripada rukun Islam. Rukun ketiga daripada rukun Islam adalah puasa, shaum. Apa itu shaum? Puasa itu imsakun ma'ruf. As-shaum adalah kita menahan yang sudah diketahui oleh semua orang ala wajhin makhsus, di tempat-tempat tertentu, di waktu-waktu tertentu. Kita menahan tidak makan, menahan tidak minum, kita menahan tidak berhubungan dengan istri. Itu semua adalah bentuk puasa. Menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, dan yang punya istri untuk tidak berhubungan dengan istrinya. Itu adalah puasa. Itu adalah puasa. Minhu, syarat dari puasa kita biar sah, yaitu adalah an-niyatu likulli yaum. Ketika kita puasa itu kita harus niat. Tak boleh puasa bangun tidur tak katik makanan di rumah, udah aku puasa tak boleh. Jadi puasa wajib itu harus diniati. Dan niatnya itu dari malam hari. Dari masuk waktu maghrib sudah boleh kita niat. Sampai kapan? Sampai sebelum azan subuh. Makanya diajari kita kadang niat habis buka langsung kita niat, atau habis sholat tarawih langsung kita niat. Cukup, tak mesti diulang sebelum subuh. Yang penting dari habis maghrib sampai sebelum azan subuh kita udah niat besok mau puasa Ramadan lillahi ta'ala. Niat yang sering dibacakan di masjid, di musalla, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu harus dipakai untuk puasa Ramadan. Kalau ada orang yang tidak niat, lupa dia niat, dari sebelum maghrib dia tidur misalkan, bangun azan subuh, dari sebelum maghrib dia tidur, bangun azan subuh, berarti kan belum niat, maka puasanya tidak dihitung hari itu. Tapi tetap wajib dia puasa. Tak boleh, aku lupa niat, berarti boleh makan, boleh ngopi, boleh ngerokok, tak boleh. Tetap dia wajib puasa, wajib imsak namanya. Wajib dia puasa, tapi hari itu tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena dia lupa niat. Niat. Jadi karena dia lupa niat, tidak dihitung puasa hari itu. Artinya kaget wajib dia bayar. Setelah lebaran wajib dia qada puasa itu karena lupa niat. Ini untuk puasa wajib. Wajib niat, dan niatnya harus sebelum waktu subuh. Adapun puasa sunnah itu tidak wajib niat di waktu malam. Yang penting kita niat sebelum masuk waktu zuhur. Puasa sunnah ini, misalkan bangun udah subuh, niat hari ini pengen puasa, tidak apa-apa. Tapi dengan satu syarat, dia belum makan atau minum setelah azan subuh.
pengen puasanya jam 9 pagi, tidak masalah. Ini puasa sunnah puasa sunnah. Dia pengen puasa jam 9 pagi baru pengen puasa. Tapi dari subuh sampai jam 9 pagi makan minum belum? Belum. Boleh dia niat puasa. Atau jam 11, pokoknya sebelum waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur dia niat puasa sunnah, maka puasanya dianggap sah dan dapat pahala. Kalau puasa sunnah, dengan syarat niatnya sebelum zuhur dan dari ba'da subuh, setelah salat subuh, setelah masuk waktu subuh sampai dia niat, dia belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum atau berhubungan dengan istrinya. Kalau dia sudah lakukan salah satu hal tersebut, maka tidak bisa lagi dia niat untuk puasa sunnah. Jadi puasa wajib harus niat, dan niatnya harus di waktu malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Kemudian ketika kita puasa, itu kita dilarang, diharamkan untuk melakukan beberapa hal yang mana hal tersebut membatalkan puasa kita. Yang pertama, makan minum, jelas. Namanya puasa pasti tidak makan, tidak minum. Kalau ada orang yang makan minum setelah azan subuh, batal puasanya. Kecuali orang yang lupa dia habis jam 7 makan nasi uduk 2 bungkus misalnya. Ngopi, ngokok pula habis itu dia. Udah kelar kalau baru ingat puasa, dah tahu ya. Nah, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau lupa nian. Tapi jangan dicari-cari nak lupa. Jadi kalau memang lupa dan dia makan, minum, dia lakukan semua hal yang membatalkan puasa, tapi dia lupa, puasanya tetap diterima. Kapan dia ingat tinggal dia lanjutkan, tidak wajib dia bayar, karena puasanya sah. Nah, jadi dikasih rukhsah, keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang lupa di dalam ibadah puasa. Karena puasa itu tidak ada, ibadah puasa itu tidak ada yang membedakan kita dengan tidak puasa. Kita biasa sama, aktivitas sama, kegiatan kita sama, katik gerak-gerik yang menunjukkan ini orang lagi puasa, katik beda dengan salat. Kalau salat kan ada takbir, ada baca Fatihah, ada ruku. Kalau orang lupa ketika salat, dia lupa makan misalkan, ini kelewatan ini. Lagi sholat lupa dia lagi sholat. Dia minum, dia makan, batal sholatnya. Walaupun alasannya lupa. Kenapa batal? Karena sholat itu ibadah yang ada gerak-geriknya. Ada pengingat yang selalu mengingatkan kita bahwasanya kita lagi sholat. Maka lupa ketika sholat, makan, minum dia batal tetap sholatnya. Walaupun alasannya lupa. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa tidak ada, kita biasa aktivitas kita, cuma tidak makan, tidak minum. Lupa dia, biasanya tiap hari makan, lupa misalkan, tidak apa-apa. Sebanyak apapun kita makan, puasa kita tetap sah dan tidak wajib kita ulangi puasa kita. Kemudian yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri, membatalkan puasa. Mengeluarkan sperma, membatalkan puasa. Al-istiqa'atu bil ikhtiyar, muntah dengan sengaja. Masukkan tangannya ke mulut, akhirnya termuntah, itu batal puasanya. Jadi muntah langsung batal puasanya. Berbeda kalau muntahnya tidak sengaja, sakit dia, tiba-tiba muntah, tidak batal puasa. Selagi tidak ada yang masuk kembali ke dalam mulut. Kalau ada yang masuk kembali tidak sengaja, itu batal puasa. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi hukum puasa itu simpel. Kita tidak boleh ada yang masuk ke bagian tubuh kita daripada tempat-tempat seperti mulut, hidung.
Hidung tak boleh masuk banyu ke hidung, batal. Kuping, dan bukan hanya baju bukan hanya korek kuping, batal puasa. Kuping ini termasuk lubang yang tak boleh dimasuki pas lagi puasa. Masuk sesuatu ke kuping, korek kuping misalkan, batal puasa. Hidung juga begitu. Hidung tapi batas sampai ke dalam sini. Masuk baju ke sini, batal puasa. Mulut, lagi mulut, batal puasa. Kemaluan juga begitu. Kemaluan termasuk lubang yang tidak boleh dimasuki oleh sesuatu ketika lagi puasa. Masuk air, masuk apa aja, batal puasa kita. Batal buah. Mata juga begitu. Walaupun mata ini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan mata ketika masuk, misalkan netes mata lagi puasa, batal tak? Khilaf ulama. Pendapat yang muktamad, batal puasa kita. Karena mata termasuk adalah lubang yang tidak boleh dimasuki sesuatu ketika sedang puasa. Itu kita jaga, puasa kita sah. Sampai kapan? Sampai azan maghrib. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Hal-hal yang tadi kita tinggalkan, dibarengi puasa kita dengan niat di waktu malam sampai azan maghrib, alhamdulillah sah puasa kita. Jadi tidak berat syarat puasa itu, tidak berat. Cuman yang berat adalah sempurnanya puasa kita. Itu yang berat. Apa kesempurnaan puasa? Kaful jawarih amma yakrahuhullahu ta'ala. Kesempurnaan puasa kita mencegah anggota tubuh kita untuk tidak melanggar perintah Allah. Jadi ini puasa batin istilahnya. Mulut bisa tak jaga tak dengatai wong pas lagi puasa. Itu puasanya yang sempurna. Tapi orang yang puasa mulutnya masih ngatai wong, tak sempurna puasa. Mata ketika dia puasa, bisa tak matanya tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Puasa dia matanya masih nakal, tak sah puasa. Tak sah dari segi pahala. Kalau dari kewajiban, lepas tanggung jawab kita. Kata dalam kitab itu, yang membatalkan puasa melihat yang diharamkan oleh Allah, itu kata. Tapi yang membatalkan ibadah puasa atau yang membatalkan pahala puasa ada. Yang membatalkan pahala puasa, anggota tubuh kita tidak meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap ngomongi wong, tetap ngatoi wong, tetap matanya tetap melihat yang haram, tangannya tetap zalim, misalkan, itu semua membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Kata Nabi, berapa banyak wong yang puasa tapi puasanya itu yang dia dapat cuma lapar dan haus. Dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat ganjaran dari Allah, yang dia dapat cuma lapar dan haus. Sia-sia ibadah puasanya. Kenapa sia-sia? Karena dia puasa tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, khamsun yufattirna as-shaim al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul kadhibah wan nadharu bisyahwah. Kata Nabi, ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, bohong, batal puasa. Masih bohong, lagi puasa bohong, batal puasanya. Bukan puasanya batal, pahalanya hilang. Puasanya tidak batal, silakan dia lanjutkan puasanya. Tidak wajib dia qada hari itu, tidak wajib. Tapi pahalanya hilang. Nah, ini yang susah. Sempurnanya puasa yang susah itu kita menjaga hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ghibah, ngomongin orang. An-namimah, adu domba. Al-yaminul kadhibah, sumpah palsu. An-nadharu bisyahwah, melihat perempuan yang bukan mahram dengan syahwat.
ini semua kata Nabi membatalkan pahala puasa kita. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ketika dia puasa tapi ucapannya tidak dia jaga, maka Allah tidak butuh dengan rasa lapar dan hausnya. Tidak butuh. Apa? Cuma nahan lapar haus be. Tapi puasa yang hakiki, puasa yang sesungguhnya tidak bisa dia lakukan. Nah, jadi puasa itu kan latihan. Kenapa ada ibadah puasa dalam syariat Islam, dan ibadah puasa ini di semua syariat? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, kata Allah. Ibadah puasa termasuk ibadah yang bukan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat sebelum kita juga ada puasa, cuman caranya agak beda. Kelebihan umat Nabi di mana? Kelebihan umat Nabi yaitu adanya bulan Ramadan. Itu kelebihan kita. Umat-umat sebelum kita tidak ada bulan istimewa seperti Ramadan, itu tidak ada. Kan Ramadan itu luar biasa, istimewa sekali untuk kita. Bulan Ramadan istimewa sekali. Bulan Ramadan dosa diampuni semua oleh Allah. Bulan Ramadan amal kita diperlipat gandakan oleh Allah. Bulan Ramadan Allah tutup neraka, Allah belenggu para setan. Bayangkan, luar biasa bulan Ramadan, yang mana Allah jadikan bulan Ramadan khusus untuk kita, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus untuk umat Nabi. Di umat-umat lain tidak ada. Tapi ibadah puasa, menahan tidak makan, menahan tidak minum, menahan tidak berhubungan dengan istrinya selama masa yang ditentukan oleh syariat, itu ada untuk semua umat. Ayat Al-Quran tadi yang berbunyi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, telah diwajibkan untuk kalian puasa sebagaimana umat-umat sebelum kalian juga diwajibkan untuk mereka agar berpuasa. Ya. Jadi kalau puasanya umat-umat sebelum kita juga ada, tapi yang dekati untuk mereka bulan seperti bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan kitab suci kita diturunkan. Di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Itu semua kelebihan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi rugi kalau masuk bulan Ramadan kita tidak mendapatkan kelebihan tersebut. Makanya dilatih. Bulan Ramadan itu untuk melatih kita. Ulama mengatakan barang siapa yang melewati bulan Ramadan tapi amalnya tidak lebih baik, berarti dia belum lulus. Setelah bulan Ramadan masih bohong, berarti tidak lulus tadi Ramadan kemarin. Belum sukses dia, belum bisa dia melatih dirinya, berarti Ramadan kemarin masih banyak bohong. Sebelum Ramadan dia suka misalkan mencaci orang atau ngomongin orang dari belakang. Setelah Ramadan masih juga tidak berubah, berarti tidak sukses. Tapi kalau amal dia setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan, nah itu berarti tanda orang yang puasa Ramadannya sukses, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ramadan itu jangan kita kira cuma nahan lapar haus baik. Di bulan Ramadan juga kita mendidik hawa nafsu kita. Kita menjaga anggota tubuh kita. Ingat ketika mau ngomongin orang, ingat aku lagi puasa. Kalau di bulan lain katik pikiran aja itu. Di bulan Ramadan ada aku lagi puasa. Nak ngadu domba orang, nak nyampi ke omongan wong ke wong lain, ingat aku lagi puasa. Nah kalau dia terus latih seperti itu, setelah Ramadan dia tidak akan kembali ke perbuatan seperti itu. Kenapa? Sudah terbiasa di bulan Ramadan dia tinggalkan hal-hal yang jelek tersebut. Itu inti dari bulan Ramadan itu. Jadi Allah tidak butuh kita ibadah, Allah tidak butuh kita lapar, Allah tidak butuh kita haus, tidak butuh Allah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, umpama semua makhluk manusia itu tidak ada yang taat kepadaku, maka tidak pengaruh padaku. Sedunia misalkan katik yang puasa, tidak pengaruh. Tetap Allah Maha Agung,
Allah maha besar, tetap Allah memiliki semuanya. Sedunia kata yang puasa, sedunia kata yang salat, tak ngaruh. Itu kata Allah. Dan kebalikan, umpama sedunia semua umat manusia taat kepadaku juga tidak pengaruh. Jadi baik sedunia taat atau sedunia maksiat itu tidak pengaruh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak butuh. Tak butuh ibadah kita. Tak butuh Allah kita lapar haus. Tapi kita yang butuh dengan ibadah tersebut. Kita yang butuh melatih diri kita. Untuk apa? Untuk jadi hamba-hamba yang diridhoi oleh penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang butuh untuk salat. Biar apa? Biar kita dekat dengan Khalik, dengan yang menciptakan kita, dekat dengan Allah. Allah tak butuh kita salat, kita yang butuh dengan salat. Kita butuh baca Al-Quran untuk menenangkan jiwa kita. Al-Quran tak butuh dengan kita, kita yang butuh dengan Al-Quran. Kita butuh dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tak butuh dengan salawat kita. Nabi Muhammad udah tinggi kedudukannya. Nabi Muhammad udah diangkat oleh Allah. Tak butuh dengan salawat kita. Tapi kita yang butuh dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar hidup kita lebih berkah. Apa itu? Jadi jangan dikira tentang nanda ibadah agama atau Allah Nabi butuh dengan ibadah kita. Tidak. Kita dewek yang ngerasa kebalasannya. Yang taat balasannya surga, yang tidak taat balasannya neraka. Itu sudah dijelaskan sama Allah. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, Nabi Muhammad menjelaskan. Yang taat silahkan, yang tidak taat juga silahkan. La ikraha fid din. Tidak ada kepaksaan dalam beragama. Ente nak solat atau ente tidak mau solat, urusan itu. Yang penting udah diajak. Misalkan kerabatnya sudah mengajak dia sholat, orang tuanya atau anaknya sudah mengajak dia sholat, istri atau suaminya sudah mengajak dia sholat, teman-temannya sudah mengajak dia sholat, masih tidak mau sholat, ya sudah, tanggung sendiri nanti di akhirat, neraka, api neraka jahanam, na'udzubillah. Jadi jangan kita ngerasa Allah butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh dengan ibadah untuk keselamatan dunia dan di akhirat kita. Jadi puasa itu gampang. Kita tadi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari masuk waktu subuh, bukan azan masuk waktu subuh. Ustaz, subuh 4:30, tapi yang azan jam 5. Jam berapa imsaknya berarti? Hati-hati, berarti muadzin yang azan itu wabil khusus di bulan Ramadan harus hati-hati. Karena yang jadi patokan itu bukan azan, tapi masuk waktu. Azan itu untuk memberitahu kepada kita waktu sudah masuk. Kalau yang nunjuk tahu telat, ya bukan waktu masuknya telat, kan gitu. Azan Isya 7:30, itu udah azan Isya. Masuk waktu Isya 7:30, itu waktu Isya. Yang azan jam 8 misalkan, ya salah yang azan. Boleh tak kita sholat jam 7:30? Boleh. Oh belum azan Ustaz di masjid, tapi waktu udah masuk, sudah ya sholat. Tak mesti nunggu azan, gitu ya. Begitu juga puasa. Udah masuk waktu maghrib, kita nak buka silahkan. Belum azan di masjid, hati urusan. Berarti mau azannya telat, makan dulu dia misalkan. Itu. Begitu juga subuh. Perhatikan harus masuk waktu subuh jam berapa. Jadi jangan hanya berpatokan dengan azan di masjid. Belum tentu. Makanya kenapa ada imsak? Ada waktu imsak kan? Imsak 10 menit sebelum azan subuh udah imsak. Tidak apa? Tidak makan, tidak minum lagi. Takut nanti kalau dia pas 1 menit atau setengah menit lagi masuk waktu subuh baru dia imsak, takutnya itu sudah masuk waktu subuh, puasanya tidak sah. Kan waktu itu kan dengan bulan, dengan matahari, penetapan waktu, bukan dengan jam, bukan dengan azan. Tapi kita punya Kementerian Agama, kita percaya sama mereka. Kalau ada keteledoran, mereka yang menanggung.
Itulah tanggung jawab pemimpin, kan itu. Kalau ada keteledoran dalam penetapan waktu, mereka yang nanggung. Kenapa mereka teledor? Nah, kita tidak wajib untuk mencari tahu waktu dari bulan, dari matahari, tidak wajib. Karena kita ada Kementerian Agama, mereka sudah yang menanggung masalah masuk waktunya sholat, maka cukup kita percaya dengan mereka. Cuman untuk jaga-jaga, pemerintah ngomong subuh misalkan jam 4 lewat 35 misalkan, udah jam 4 lewat 25 kita udah usah makan. Kenapa? Takut pemerintah salah semenit 2 menit. Nah, itu. Karena pemerintah juga cuma nyingkok dengan usaha mereka, belum tentu pasti pas dengan detiknya pas perpindahan bulan tek masuk dia azan, belum tentu. Makanya kenapa ada imsak? Kenapa disunnahkan habis azan jangan langsung sholat? Ada sholat sunnah qobliyah dulu. Itu ada qobliyah dulu, nunggu jamaah dulu kalau di masjid kan begitu. Biar yakin niat waktu ini sudah masuk. Nah, jadi patokannya bukan azan, tapi masuk waktu sholat subuh. Kalau muazzinnya tepat waktu, bisa dijadikan patokan. Cuma sekarang gampang di HP ada kalau sudah. Cek waktu setiap bulan berubah, diupdate terus. Alhamdulillah di Google tuh ada kan. Oh bulan ini subuhnya nyepat, seminggu lagi nyepat lagi, seminggu. Itu ada semua. Alhamdulillah. Jadi yang menjaga dari azan subuh sampai azan maghrib, hal-hal yang membatalkan puasa gampang. Tapi yang lebih susah kita menjaga anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wong yang kurang nafsu makan, kurang nafsu minum, gampang dia puasa. Tapi jaga anggota tubuh itu yang susah. Mungkin gampang kita tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok. Tapi jaga anggota tubuh itu yang susah. Apalagi anggota tubuh yang udah terbiasa dengan perbuatan tersebut. Biasa ngomongi wong di belakang, saya itu. Tapi kalau tidak diobati, tidak dirubah, kapan lagi nak berubah? Kan itu. Nah, kapan berubahnya? Ya, kalau ingat sekarang, ya taubatlah sekarang. Cuman nanti kalau bertepatan masuk bulan Ramadan, niatkan Ramadan untuk melatih diri kita agar tidak ngomongin orang dari belakang. Itulah faedah puasa. Jadi setiap tahun dia akan lebih baik. Tahun ini puasa lebih baik, tahun depan lebih baik dari tahun ini, tahun depannya lagi lebih baik dari tahun ini. Kenapa? Setiap tahun dia melatih dirinya untuk menjaga anggota tubuhnya ketika berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk puasa yang sempurna yaitu ketika buka itu usahakan makanan yang halal. Puasa dia bukanya makan haram, naudzubillah buat. Jadi harus cari yang halal, makanan yang halal. Makanan yang halal itu bukan pas puasa baik, bukan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memakan makanan yang haram, fannaru aula bih, maka api neraka lebih cocok untuk dirinya. Kalau dia makan makanan yang haram. Barang siapa makan makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba, anggota tubuhnya itu akan maksiat, mau atau dia tidak mau, sengaja atau tidak disengaja, pasti dia maksiat. Ternyata sumbernya di mana? Sumbernya dari makan dia, makanan haram. Jadi jangan harap yang galak makan haram, makan dari duit yang tidak jelas, duit haram. Jangan harap rajin ibadah, jangan harap bisa taat kepada Allah, jangan harap bisa meninggalkan maksiat. Kenapa? Karena isinya udah haram. Isinya sudah haram. Bensinnya itu haram, solarnya itu haram. Jadi jalannya ke haram terus. Otomatis tanpa dia sadari dia maksiat. Tanpa dia sengaja dia melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya makanan yang haram. Makanya menjaga makanan bukan hanya di puasa, cuman di bulan puasa lebih bagus, lebih afdal, lebih harus kita menjaga makanan kita. Karena kita udah nahan lapar dari subuh sampai maghrib. Sayang, madai.
ditutup ibadah itu dengan apa? Dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk sempurnanya puasa yaitu kita berbuka puasa dengan sesuatu yang halal. Wa adamul istikthar minal akli. Juga ini termasuk sempurnanya puasa. Pas buka itu jangan ladasnian makannya. Jangan keterlaluan makan pas buka puasa. Dihitung sama dia 3 porsi yang aku tinggalkan ini. Sarapan, makan siang, makan sore. Sama dia dibayar kalau maghrib. Nasi layo, pempek lado juga. Depan. Disantap kalau. Itu tidak dianjurkan. Kalau porsi makannya sama be macam dia tidak puasa, ya katik faedahnya. Kan begitu. Puasa itu dimasyru'kan, diadakan biar kita mengurangi makanan kita. Biar kita mengurangi apa yang masuk ke perut kita. Umpama sehari biasanya 3 piring. Bulan puasa sama 3 piring, cuman beda waktunya be. Apa bedanya kalau itu? Beda waktunya habis maghrib, habis taraweh jam 12 malam. Agak sahur, laju lagi. Berarti apa bedanya? Itu tidak dianjurkan. Jadi termasuk sempurnanya puasa, di bulan puasa selain kita puasa, di malam hari kita juga mengurangi makan kita. Jadi jangan dikodok. Makanan sehari itu dikodok lah menjadi bulan. Akhirnya tidak sanggup nak bangun sholat taraweh. Terkapar. Kamu sholat di masjid, dia di bilik terkapar di rumah ya sambil ngerokok. Tidak sanggup nak bangun. Kenapa? Penuh perutnya. Orang yang perutnya kenyang itu susah untuk ibadah. Yang perutnya kenyang susah. Kalau perut kenyang, tidak usah sholat, ngajar be lesu. Jadi kalau perut kenyang ngajar be lesu. Nak ngomong lesu. Makanya kita kalau sebelum ngajar perut kita tidak kenyang. Kenapa? Kalau kita lah kenyang lesu nak ngajar. Nak ngomong banyak itu lesu. Jadi perut kalau penuh itu membuat badan kita berat untuk beramal. Berat untuk beramal. Kenapa? Penuh isi perutnya. Man kathura akluhu kathura naumuh. Kathura syarabuh, wa man kathura syarabuh kathura naumuh. Kata Al-Imam Ali atau Sayyidina Umar yang mengatakan, orang yang banyak makan pasti banyak minum. Orang yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Orang yang banyak tidur tidak ada amal, tidur begawinya. Orang salat tarawih di masjid menghidupkan malam daripada malam bulan suci Ramadan. Dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang salat isya berjamaah kemudian dilanjutkan sholat tarawih, maka kalau malam itu malam Lailatul Qadar, dia sudah dapat bagian dari Lailatul Qadar. Tak mesti nak semalaman bangun, besok ada gawe, jangan tidur. Coba sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, apalagi kalau ditutup dengan baca Al-Quran, lebih baik tidur dia. Kalau malam itu malam Lailatul Qadar, maka dia sudah dapat malam Lailatul Qadar. Jadi besar fadilahnya. Jangan kita sia-siakan. Maka dari itu termasuk puasa yang sempurna, jangan banyak makan. Pas buka jangan banyak makan. Makan batalkan, bahkan haram hukumnya kalau kita tidak membatalkan puasa, haram hukumnya. Tidak lapar, tidak haus, pengen tirakat, pengen mujahadah, lanjut puasa besok, maghrib ini tidak batal, haram. Bahkan yang paling afdol dia batalkan dulu puasanya baru sholat maghrib, kan begitu, takjil bahasa kita. Itu yang afdol. Jadi Nabi itu ketika puasa Ramadan tidak pernah azan Nabi langsung sholat, tidak pernah. Azan Nabi batalkan dulu. Setelah beliau batalkan, takjil, ya bahasa kita takjil kan. Kalau di Makkah Madinah itu takjil. Apa takjil? Takjil itu makanan yang cepat. Kurma, air minum, air putih, atau kalau ada roti sepotong, udah selesai sholat. Baru habis sholat nak makan makanan yang berat dikit, asal jangan berat nian, terawihnya tinggal tadi itu. Itu.
Itu yang afdal. Jadi ketika azan harus cepat-cepat kita batalkan. Itu juga menolak pendapat ada kelompok yang sesat mengatakan buka puasa itu nunggu gelap nih ada. Itu pendapat yang sesat dari kelompok yang sesat. Buka puasa tidak mesti nunggu gelap, yang penting sudah masuk waktu maghrib. Azan masuk waktu maghrib, langsunglah batalkan puasa kita. Itu sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan manusia umat akan masih selalu diberkahi oleh Allah selagi umat tersebut cepat dalam berbuka puasa. Didoai sama Nabi. Jadi kapan kata Nabi ada umat yang cepat buka puasanya, maka umat tersebut akan selalu mendapatkan kebaikan. Kalau dia cepat batalnya. Tapi cepat batal ini aku sudah masuk waktu, bukan cepat batal belum masuk waktu maghrib lah batal, tak boleh. Masuk waktu maghrib langsung dibatali puasa, itu umat yang terbaik kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih itulah Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pembahasan tentang bab puasa. Kurang lebih itulah pembahasannya. Kemudian beliau tutup bab ini dengan dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa, apalagi di hari-hari yang ditentukan oleh syariat. Puasa sunnah maksudnya. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari setiap 1 bulan. Kalau bulan-bulan yang sunnah puasa, misalkan puasa di bulan Rajab, kita nak masuk bulan Rajab berapa hari lagi? Itu puasa di bulan Rajab bagus. Karena bulan Rajab adalah Ashhurul Hurum, bulan haram. Bulan haram itu ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Siqa terpisah, Rajab. Di 4 bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Jadi puasa Rajab silakan. Dalilnya ada jelas dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau puasa di awal Rajab, mau di pertengahan Rajab, mau di akhir Rajab, kapan bebas. Pahalanya besar. Karena itu termasuk bulan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Di bulan Sya'ban juga begitu. Bulan Sya'ban betul bukan bulan haram, tapi di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa. Kenapa Nabi banyak puasa? Karena kata ulama di bulan Sya'ban itu diturunkan di bulan Sya'ban itu orang banyak lalai. Jadi di bulan Rajab giat ibadah, nanti di bulan Ramadan baru giat ibadah. Sya'ban orang lalai, Nabi tidak demen cak itu. Nabi itu kan demennya istiqomah beribadah. Di bulan Sya'ban Nabi banyak beribadah, banyak puasa. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi banyak puasa di selain bulan Ramadan seperti di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban tu bisa dikatakan 80%-nya Nabi puasa galau kata Siti Aisyah. Jadi sunnah juga kita untuk puasa bulan Sya'ban. Bagi yang mampu, bagi yang tidak mengganggu aktivitasnya, puasa dia. Tapi akhirnya terkapar di rumah. Anak bini tak makan, tak boleh. Nafkahi anak bini wajib. Puasa itu sunnah. Tak boleh gara-gara sunnah kita meninggalkan yang wajib. Tapi dia mampu misalkan, dia bisa puasa, dia juga bisa begawe. Bagus, dapat dua-duanya. Dapat yang wajib sama dapat yang sunnah. Jadi tergantung diri masing-masing. Nah, itu kurang lebih pembahasan bulan puasa. Kita buka, kalau ada yang ingin bertanya silahkan, sesi soal jawab. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Jatori kalau ada yang bertanya.